Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Sulistiawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Waikanan. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk pencakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk membantu secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanyalah sebatas transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid saya benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke tercapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat di setiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafalkan materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas melakukan apa yang berubah dari pemikiran. Namun, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan aspek kognitifnya saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Karena murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran. Yang artinya murid sebagai subjek yaitu murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat dan bereaksi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, dan guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang sesuai dengan pemikiran pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang pastinya dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid.
berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dari perkataan maupun dari perbuatan. Selanjutnya adalah saya harus mengenali karakter murid dan latar belakang murid, yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik.